Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di hari Senin ini ya untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita ini membawa manfaat untuk kita semuanya ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Ini kemarin seperti kemarin ya. Kalau kemarin 9, sekarang 8, enggak apa-apa, berhalangan 1 ya. Ada siapa? Anggi, Suci, Lina, Ningsih, Esa, Mukhlis, Indri, Herlina. Nah, oke. Di sini nanti kita akan menyamakan persepsi atau memantapkan diri kita ya tentang apa sih yang akan kita lakukan setelah SMA. Jadi nanti kita laksanakan bimbingan kelompok ya, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang hal apa saja yang bisa kalian lakukan nanti setelah lulus SMA. Nah, setelah itu kegiatan itu nanti saya memiliki kotak. Kotak ini nanti berisi nomor. Dan setiap nomor nanti akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang hal-hal yang akan kita bahas. Ya, nah sebelum ke kota ini, saya ingin mengajak kalian membahas beberapa hal. Sekarang tak tanya, ya langsung saja ya, karena waktu kita 45 menit, ya. Sekarang setelah SMA sudah ada pandangan kalian mau kemana? Mukhlis coba. Sudah. Mau kemana, Mukhlis? Kuliah. Kalau Mbak Suci? Kuliah. Saman? Kuliah. Anggi? Kuliah. Berarti rata-rata di sini kuliah semua? Iya. Nggak kupuh yang nikah ya? Iya. Oke. Nggak kupuh nikah ya. Nikah itu gampang ya, kalau sudah waktunya dan ada persiapannya ya. Setelah lulus SMA berarti rata-rata kuliah. Nah, kalau kalian kuliah, kira-kira kuliah apa? Iya kan? Nah, kuliah apa yang mau kalian ambil? Sudah diputuskan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah, Mas Mukhlis, tak tanya apa? Ilkom, ilmu komunikasi. Oke, bagus. Itu grade-nya tinggi ya, dimanapun univnya ya. Oke, terus kalau Anggi? Informatika. Ini juga masuk deretan tinggi juga ya grade-nya. Kalau kamu, Esa? Bahasa Inggris. Ini nanti ada yang di pendidikan, ada yang di murni ya? Oke. Terus yang lainnya ini? Pokoknya kuliah tapi saya masih belum tahu arah gitu ya? Nah, untuk bisa tahu arah, ya berarti harus apa? Pahami potensi yang ada di dalam diri. Nah, seperti tadi kalau Mas Anggi, Mas Mukhlis sudah menyebutkan jurusannya ya. Sudah menyebutkan jurusannya berarti nanti tinggal itu Bu, milih universitas gitu kan? Kira-kira kalau untuk menentukan jurusan dan universitas itu berarti harus memperhatikan apa? Harus apa? Diri sendiri, terutama dari aspek apa? Kemampuan. Karena apa? Kalau yang namanya masuk perguruan tinggi itu saingannya sudah bukan temanmu satu sekolah lagi, ya. Tetapi dari mana? Dari berbagai sekolahan, bahkan satu Indonesia. Ya. Jadi harus kamu saring nanti. Kira-kira kekuatan kamu di mana? Kelebihan kamu di mana? Kekurangan kamu di mana? Ya. Satu hal yang pertama kali dapat kamu lakukan adalah amati, cermati diri sendiri. Kira-kira nek seumpamanya saya mau ambil jurusan ini dengan kemampuan yang saya miliki, kira-kira saya bisa nggak? Peluang saya kira-kira berapa ya? Ya. Jadi jangan sampai nanti sudah semangat tetapi ketika tes kalian kesulitan. Nah, itu untuk pilihannya. Sekarang kita bahas kalau mau ke sana kan berarti harus tahu cara masuknya. Ya. Cara masuk di perguruan tinggi itu ada
berapa? 3. Yang pertama jalur prestasi. Yang kedua tes. Yang ketiga Mandiri. pinter, sudah update semuanya ya. Jadi kalaupun nanti dari guru BK itu kekurangan informasi, sebenarnya kalian bisa cari-cari di sosial media. Sekarang kan banyak sekali ya. Kalau yang pertama di jalur prestasi, itu apa kira-kira, menggunakan apa? Nilai rapot. Nilai rapot. Kalau tahun kemarin dari kakak kelas kamu itu adalah hanya beberapa mata pelajaran yang digunakan ya. Nah, kalau sekarang ini semua mapel. Ya, semua mapel. Nah, siapa nanti yang berhak ikut? Karena sekolah kita saat ini masih B dan insya Allah nanti sudah perbaruan akreditasi, semoga A. Kalau sudah A nanti kuotanya bisa tambah lagi ya. Itu masuk 25%-nya dari, kalau kalian IPA berarti 25% tertingginya. Ya, jadi nanti sekitaran kalau tidak salah 13 sampai 14 anak dari IPA. Ya, itu dari IPA 1 dan IPA 2, bukan IPA 1 14, IPA 2 14, bukan loh ya. Jadi gabungan dari IPA 1 dan IPA 2. Bisa jadi nanti peringkat 1 sampai 10 nanti kelas 10 IPA 1 tok atau 10 IPA 2 saja, karena tergantung tingginya nilai ratanya ya. Jadi bukan karena bukan nanti separuh dari IPA 1 atau separuh dari IPA 2, bukan. Jadi tergantung dari akumulasi rata-rata yang didapatkan. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, dari situ nanti selain nilai rapot, hal yang dapat mendukung kira-kira apa? Sertifikat. Nah, di sini tak tanya. Ada yang punya sertifikat enggak? Belum. Tidak ada. Sertifikat keorganisasian? Ada. Kalau dari kegiatan-kegiatan luar? Belum ada. Belum ada. Komputer. Bisa, itu nanti masuk ke kursus ya. Terus apa lagi? Tidak ada. Nah, kalau begitu nanti, kalau seumpama kalian ada yang ikut jalur prestasi menggunakan nilai rapot, kalian harus benar-benar jeli memilih peluang ya. Bisa jadi nanti seperti tahun kemarin, kakak kelasmu ada yang juara olimpiade tapi tidak masuk, tetapi temennya yang biasa-biasa saja tidak menjuari olimpiade tapi masuk ya. Itu berarti apa? Pandai memilih jurusan. Bukan pandai memilih jurusan saja, tetapi apa? Peluang ya. Peluang kira-kira kalau dengan nilai saya seperti ini, reputasi dan akreditasi sekolah B, jurusan apa kira-kira yang dapat masuk? Nah, itu nanti harus kalian konsultasikan ya. Supaya apa? Nanti kalian tidak membuang kesempatan. Karena apa? Kalau tidak melalui jalur prestasi, kita akan masuk ke jalur kedua, tes. Tes itu kalian harus apa? Belajar kembali. Nah, kalau tes itu kira-kira apa yang diteskan? Kalian paham? Paham. Apa saja? Tes kognitif, Mm-mm. penalaran matematika, Mm-mm. literasi bahasa Indonesia, dan Mm-mm. literasi bahasa Inggris. Oke. Kalau tahun lalu itu kan ada saintek, ada IPS gitu ya. Sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang tesnya jadi satu ya, dengan 4 kategori tadi. Yang pertama ada kemampuan kognitif, kedua penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Nah, kira-kira sampai saat ini kamu sudah mampu untuk memahami keempat bidang tersebut? Belum sepenuhnya. Ya, kalian harus pandai-pandai membagi waktu, ya, membagi waktu untuk belajar. Belajar apa saja dari 4 tersebut, ya. Karena apa? Soal tes
itu biasanya itu sangat berbeda jauh dengan pelajaran-pelajaran kalian ketika kalian di kelas ya. Jadi kalian harus menyempatkan waktu untuk apa? Belajar sendiri, harus mandiri ya. Ikuti tryout yang membuat kalian mau untuk mengerjakan soal-soal tersebut ya. Karena apa? Kalau kalian nanti belajarnya mepet ya, pas waktu mau tes itu sudah tidak bisa lagi, kalian tidak akan konsentrasi ya. Karena nggak bisa kamu sistem kebut semalam. Ya, nggak bisa. Ya. Karena 4 itu mencakup pemahaman dasar. Semuanya pemahaman dasar, tetapi kalau kamu tidak pernah berlatih, nanti kamu jaga akan kesulitan. Ya. Oke, itu melalui jalur prestasi. Sekarang jalur yang ketiga. Nah, jalur mandiri. Sebisa mungkin harus hindari jalur ini ya. Sebisa mungkin kalian harus bisa masuk di jalur prestasi ataupun tes ya. Karena kalau mandiri ini pasti akan sangat memberatkan kalian ya. Sangat memberatkan kalian karena apa? Di situ nanti akan ada sumbangan dana pendidikan. Nah, di situ biasanya yang berat dan belum juga nanti ada UKT-nya ya. Paham sampai sini ya. Jadi kalau kalian mau kuliah di perguruan tinggi negeri ada 3 jalur tersebut ya. Nah, ini nanti biasanya tanggalnya berurutan. Ini dimulai dari semenjak bulan Februari. Ya, jadi ketika sudah semester 2 nanti kalian harus aktif bertanya kepada guru BK, bertanya kepada teman-temanmu juga ya, saling memberikan informasi. Nek akeh koncone kan penak ya. Jadi semangat kalau daripada kalian sendiri. Pasti nanti akan diinformasikan ya. Jangan kamu nggak tahu terus diem, nggak mau bertanya, nanti sibuk enggak, nanti gurunya sibuk enggak. Selagi kamu membutuhkan, pasti nanti akan dibantu ya. Jadi manfaatkan beberapa bulan ini ya. Tinggal berapa bulan kalian? Tinggal berapa bulan? Sekarang bulan berapa? Oktober ya. November sudah. November, Desember. Tinggal 2 bulan ya. Setelah itu, apalagi di bulan itu nanti kamu disibukkan dengan ujian praktek, EHB, dan yang lainnya juga ya. Jadi harus pandai-pandai waktu. Setiap hari pokoknya sisihkan waktu kalian untuk latihan soal-soal seperti itu ya. Maaf ya, butuh dan batuk. Nah, sampai sini ya. Kalau sudah jalur masuknya. Nah, kalau kalian kuliah, kira-kira terhalang apa lagi? Biaya. Oke, biaya. Sekarang kalau kalian mau di perguruan tinggi negeri, banyak menyediakan beasiswa. Nah, beasiswanya apa saja? Terutama itu nanti kalian yang memiliki KIP, PKH, atau apapun itu kartu-kartu Dansos yang dari pemerintah itu nanti bisa digunakan untuk mendaftar KIP kuliah. KIP KIP kuliah. Nek zaman biyen itu jenenge bidik misi. Sekarang itu diubah namanya jadi KIP ya. Kenapa diubah jadi KIP ya saya juga tidak tahu ya. Perubahan saja, tapi sebenarnya manfaatnya sama ya. Nah, itu nanti dari awal kalian masuk sampai kalian wisuda itu semuanya gratis. Nah, ya. Jadi kalian ini, kalau saya selalu memotivasi ya, gunakan fasilitas yang digunakan oleh negara, maksudnya beasiswa seperti itu, kamu harus berebut untuk mendapatkannya ya. Supaya apa? Nanti juga akan memberikan manfaat buat kalian dan kalian juga bisa berkontribusi untuk negara. Ya, paham ya. Jadi jangan habiskan waktumu untuk rebahan, delok HP terus ya, tetapi kamu harus memikirkan masa depanmu. Bu, kalau seumpamanya nanti saya nggak dapat KIP gimana? Oke, yang pertama nanti kamu kuliah reguler dulu, seumpama ya, reguler dulu.
nanti di semester 2 kalau IPK kamu bagus, tahu IPK? Indeks prestasi kumulatif itu adalah nilai kamu selama kuliah selama 1 semester itu berapa. Kalau biasanya itu tergantung yang memberikan kebijakan beasiswa, tapi paling enggak biasanya di atas 3 ya harus ya, di atas 3. Itu bisa mengajukan beasiswa prestasi. Iku kok wakeh, Nduk, ya, Mas, ya. Itu nanti bisa kalian gunakan untuk bayar UKT kalian juga, ya, dari situ. Jadi jangan selalu patah semangat karena biaya. Semua itu bisa diusahakan, ya. Pokoknya sekarang tinggal kamu harus mempersiapkan diri. Kira-kira ki aku iso masuk kene boga. Itu yang paling penting. Ya. Semangat ya. Ya sapa ngerti kok di antara kamu di sini kok Bapak Ibu guru nih kene sing sampun sepuh sapa sing ngape ganteni. Ya kan? Ya. Ini ada yang mau minat sekolah keguruan? Belum ya. Oke, nanti biasanya terbuka pintu hatinya, ya. Di sini kan nanti ada beberapa tahun lagi Bapak Ibu guru ada yang purna loh, ya kan? Pensiun maksudnya ya, purna tugas. Itu kan nanti pasti kan ada regenerasi terus, ya. Jadi kalian harus memilih jurusan passion yang sesuai dengan kalian minati. Karena apa? Nanti kalau masuk tetapi kalian nggak minat, nanti biasanya merotol tengah jalan. Sudahlah Bu, saya nggak kuliah, nanti coba tahun depan lagi. Nah, itu sudah membuang 1 tahunmu. Ya, ya toh. Jadi kalau memang kamu sudah benar-benar menentukan, ya wes berarti adalah kamu harus jalani sampai selesai. Ingat pesannya Bu Dwi ini ya. Banyak loh ya teman saya dulu kuliah itu nggak lulus, satu kelas itu berapa orang ya? Ada 8 nggak lulus. Ya merotol. Karena apa tadi kuliah terus apa ada mata kuliah yang nggak lulus kan akhirnya ngulang. Dan mau ambil mata kuliah lagi kan harus ada mata kuliah prasyarat, biasanya harus menempuh ini dulu. Nah, otomatis kalau lama-lama bayar nggak lulus kan tertinggal. Ya sudah. Kalau sekolah seperti ini kalian belajar nggak ngerjakan tugas, gurumu sik nagih. Ya. Tapi ketika kalian kuliah, gak mungkin gurumu ada ikunan ya. Oke, paham sampai sini ya? Nah, itu ya. Sekarang Bu Dwi punya bola. Ini nanti silakan ambil satu-satu. Nanti di dalamnya ada nomor. Nanti silakan sebutkan nomornya. Coba dari Anggi dulu. Ayo ambil selanjutnya lagi. Ayo Mbak. Nomor berapa? 2. Lagi? Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke, ada yang dapat nomor 1? Siapa lagi? 2? Ya. Siapa lagi? Ya. Oke. Sekarang bahas nomor siapa tadi? 1. Samaan Mbak ya? Oke. Daya tampung seleksi nasional. Oke. Baca sampai ini. Yang keras. Daya tampung seleksi nasional berdasarkan prestasi. Daya tampung untuk jalur masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi pada setiap program studi di PTN ditetapkan minimal 20%. Nantinya, daya tampung pada setiap program studi ditetapkan dengan keputusan pemilik masing-masing PTN. Nantinya, jika tidak terpenuhi, maka daya tampung dapat dialihkan ke seleksi nasional berdasarkan tes. Kriteria persyaratan seleksi nasional setelah tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan memiliki prestasi akademik dan atau non akademik baik dan konsisten. Masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Oke. Berarti syaratnya yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Kalau jalur prestasi
ada beberapa persen saja, tidak semuanya bisa mengikuti ya. Berapa tadi kalau A 40%, kalau B 25%, peringkat paralel ya, bukan peringkat kelas kalian ya. Peringkat paralel. Jadi nanti dari situ di peringkat lagi, setelah itu baru bisa ditentukan siapa yang berhak mengikuti jalur prestasi. Berapa tadi kuotanya? 20% dari pagu yang tiap universitas. Contohnya, kalau seumpamanya bahasa Indonesia UNESA pagunya 80 peserta didik ya mahasiswa. 20%-nya berarti melalui jalur prestasi ada berapa? 16. Kuotanya cuma 16, biasanya yang daftar ratusan bahkan ribuan peserta ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjutnya yang nomor 2 siapa? Nggi. Baca Nggi. Ini sampai ini. Jadwal penyelenggaraan seleksi nasional berdasarkan tes. Jalur penerimaan ini dilakukan pada semester akhir tahun ajaran berjalan, tepatnya sebelum pengumuman kelulusan pendidikan menengah sampai dengan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah pada tahun ajaran berjalan. Pelaksanaan dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan tes berlangsung. Nantinya pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes dilakukan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah. Oke, terima kasih. Ya, jadi apa? Ini berurutan, ya. Ketika proses seleksi secara prestasi selesai, maka baru diselenggarakan seleksi tes, ya. Dan itu biasanya kalau prestasi ini biasanya agak lama ya, verifikasinya sekitar 1,5 bulanan, itu baru pengumuman. Nah, di tengah-tengah sebelum pengumuman itu biasanya sudah dibuka akun pembuatan untuk tes kepada siswa yang kemarin tidak mengikuti jalur prestasi karena tidak masuk sebagai siswa berprestasi atau siswa eligible ya. Nah, untuk siswa yang eligible yang daftar prestasi dan masih menunggu pengumuman itu tidak diperkenankan untuk daftar jalur tes kecuali nanti jalur prestasimu gagal, tidak lolos, itu baru boleh mengikuti jalur tes. Paham sampai sini ya? Jadi nanti kalau di tengah-tengah itu ada pendaftaran dan kamu ikut sebagai siswa eligible yang ikut jalur prestasi dan teman-temanmu yang tidak masuk prestasi daftar bupoh, kamu jangan bupoh daftar ya, karena kamu nggak bisa buat akun nanti ya. Karena apa? Menunggu pengumuman. Setelah pengumuman keluar dinyatakan diterima ya sudah, berarti kamu tinggal proses pendaftaran. Tetapi kalau tidak diterima berarti kamu harus berjuang lagi untuk mengikuti jalur tes. Kalau tesnya itu seperti tadi yang di awal sudah dijelaskan, ada 4 bidang tadi ya. Ada kognitif, penalaran matematika, bahasa Inggris. Literasi bahasa Indonesia wae kadang ki sampean wis angel ya. Gitu. Apa meneh engko dikei literasi bahasa Inggris. Soale bacaane sakmene, soale numplik saipet. Ya, terus ditekoki apa maksudnya selali. Ya, karena apa? Kalau kita ikut jalur tes itu berpacu dengan waktu juga loh ya. Nggih, jadi tidak seperti kamu mengerjakan membaca buku itu enggak ya, lebih lagi. Oke, 2 jalur tersebut. Selanjutnya nomor 2 lagi. Nah, Mbak, ini mandiri. Aturan seleksi mandiri oleh PTN. Pada skema terbaru, seleksi mandiri oleh PTN dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Untuk menghindari kecurangan, Kemendikbudristek menetapkan sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh PTN sebelum dan sesudah melaksanakan seleksi mandiri. Oke. Mandiri, ya. Ini berarti tergantung dari perguruan tinggi yang akan kalian tuju. Ya. Setiap
PTN itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, jalur masuknya sendiri-sendiri ketika jalur mandiri, jadi tergantung pada PTN. Entah itu nanti UKT-nya, SDP-nya, atau kriteria soalnya itu juga tergantung di PTN masing-masing, ya. Jadi sebisa mungkin hindari jalur ini, ya, karena ini apa, selagi jalurnya paling gurih, juga apa, biayanya pasti juga lebih mahal, ya. Paham sampai sini ya? Semoga nanti tidak ada yang sampai masuk di jalur ini, oke? Semuanya bisa di jalur prestasi dan tes. Oke, nomor 2, nomor 3. Nomor 3. Enggak, Mbak. Baca yang keras. Macam-macam beasiswa di PTN. 1. Beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Bidik misi adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa baru yang kurang mampu untuk melanjutkan studinya di jenjang perguruan tinggi. 2. Beasiswa etos. Beasiswa etos adalah program beasiswa penuh yang diberikan oleh Yayasan Dompet Duafa pada mahasiswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi dengan tujuan membentuk SDM berkarakter pemimpin, mandiri, unggul, disiplin, berakhlak Islami, dan kontributif. 3. Beasiswa santri berprestasi. Beasiswa santri berprestasi adalah beasiswa penuh yang diberikan oleh Kementerian Agama bagi siswa-siswi atau santri yang berasal dari madrasah aliyah atau MA dan pondok pesantren. Oke. Ya. Ini tadi tentang apa? Beasiswa. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin dapatkan beasiswa nggak nanti ketika kuliah? Ini nanti rata-rata kalau kuliah ini pengen mengajukan KIP apa enggak? Mau. Siapa sih yang mengajukan KIP? Oke, turunkan. Nah, kalau untuk mengajukan KIP itu syaratnya itu berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, itu nanti data pendukungnya adalah apa? Kartu-kartu. Kenapa, Mbak? Kartu-kartu bansos yang dimiliki dari desa. Nek gak duwe, gimana ya? Gak bisa mengajukan kan? Ya, kalau benar-benar keadaannya tidak sesuai, ya. Tetapi kalau punya itu biasanya tingkat lolosnya itu tinggi, ya, daripada yang tidak memiliki. Karena nanti kalau tidak memiliki harus melampirkan surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu ini biasanya bisa didapatkan dari desa, kepala desa ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun ini memegang kakak kalian tentang KIP kuliah, ini yang punya KIP itu rata-rata KIP sing ungu itu loh, ya itu rata-rata langsung lolos. Maksudnya peluang lolosnya besar daripada yang hanya menyertakan surat keterangan tidak mampu, ya. Karena apa? Itu berarti dianggap dia memang benar-benar layak untuk mendapatkan, karena itu memang kartu yang digunakan pemerintah untuk membantu rakyat-rakyat yang kurang mampu, ya. Nah, bagaimana Bu untuk nasibnya yang apa? Tidak punya dan harus SKTM, itu biasanya nanti ketika kamu diterima univnya, nek zamane bidik misi mbiyen nek ket awal ikut daftar bidik misi berarti engko masuk yo oleh bidik misi. Tetapi ketika KIP kuliah ini diluncurkan, belum tentu dari awal itu daftar KIP kuliah dapatnya KIP kuliah juga enggak ternyata ya. Karena apa? Disurvei dari pihak kampus, kira-kira dari beberapa nominasi ini nanti mana yang dieliminasi untuk mendapatkan bantuan KIP kuliah. Itu ya. Jadi tidak semuanya dapat, ya. Sama seperti kemarin yang dialami kakak kelasmu itu, alhamdulillah juga ada yang apa KIP yang mengajukan dengan SKTM itu diterima ada.
ya diterima di Politeknik Negeri Banyuwangi. Waduh ya kuliah ya dong Banyuwangi ya. Nggih. Ya luar biasa sekarang kuliahnya juga sudah mulai ya. Terus yang kedua ada di Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura ya. Nanti kalau kamu memilih Mbak Mela, kalau kamu memilih kuliah, maksudnya kok waduh di sana jarak itu beda berapa jam toh? Ya. Jadi selagi itu untuk cita-citamu ya kejar ya. Banyuwangi kok kene iku tak delok nek ndek Google Map iku 8 jam. Ndek Google Map ya. 8 jam ditempuh ya, tapi kalau ndak seperti itu ndak akan berkembang. Ya Kak? Kalau kalian lutek terus taunya kan sini terus ya. Saya kemarin milihnya seperti itu ya, langsung saya dukung nggak apa-apa ya. Akhirnya ya apa? Masuk. Dia menyertakan sertifikat apa? Enggak. Ya. Berarti apa? Pandai memilih peluang. Ya, sama seperti Mbak Mira juga, wes Bu, pokoknya terserah jenengan manut ya sudah saya klikkan, yang lainnya nggak mau ya. Nggih. Jadi apa ya? Terkadang itu kita harus menekan ego diri sendiri, penting itu. Ya. Jangan hanya memaksakan kehendak tetapi tanpa mau melihat diri sendiri ya. Bukannya saya melatih kalian pesimis, enggak ya, tetapi kita harus lebih realistis dengan kenyataan. Bener ini ya. Jangan karena ego kita yang sesaat itu tetapi kita membuang banyak sekali kesempatan yang ada di diri kita. Ya, paham ya? Nah, ini kemarin juga tentang beasiswa ini saya sampaikan ya. Soalnya ini nanti pasti ada banyak kemungkinan yang terjadi ya. Ada yang sudah diterima tes, jurusannya juga bagus di univ negeri ya, tetapi karena KIPK-nya tidak diterima dan orang tuanya juga tidak berkemampuan untuk membayar di 1 semester pertama ya. Saya belum tahu kelanjutannya seperti apa. Saya juga mau mengkontak itu juga saya sungkan ya. Karena kalau berkaitan dengan biaya itu saya juga tidak bisa memaksa ya, karena yang paling tahu kondisi kan keluarga sendiri ya. Jadi kamu nanti benar-benar harus berusaha ya. Kalau kamu tidak berusaha keras di masa mudamu, kamu akan sengsara ketika kamu nanti tua. Enggak hanya tua, ketika kamu nanti menginjak kamu mau mencari pekerjaan ya kan? Berkarir, bahkan jari jodoh pun itu loh angel ya ora ya kan nek jalanan ya sekarang bukannya cewek matre enggak realistis ya. Kamu hanya bondo aku cinta padamu sesuk mau makan cinta kan enggak ya 1 hari 2 hari bertahan ya kalau 3 hari 1 bulan terus pasangan kamu nggak bekerja terus yang wedok yang bekerja terus kan yo nggak seperti itu juga ya. Jadi perempuan pun juga harus berkarir. Bu, nanti kalau saya harus memilih jadi working mom, ya enggak apa-apa ya. Paling tidak setidaknya kamu pernah merasakan berjuang ya kan, sekolah mencari kerja. Toh nanti ilmu yang kamu dapatkan nanti juga akan kamu jadikan bekal untuk parenting keluarga kita, anak-anak kita nanti ya. Oke? Ya. Jadi jangan takut untuk sekolah tinggi. Wes toh, nanti semuanya akan mengalir. Rezeki itu pasti akan ada saja tadi dari arah manapun ya, tanpa kita juga, tanpa kita sadari. Ya, itu. Oke? Kalaupun nanti tidak dapat bidik misi, nanti ketika kuliah pun masuk, wes wakeh nanti. Walaupun nanti di situ nanti tidak ada, kamu di situ nanti aktif, mencari relasi, bisa sambil bekerja juga, ya. Ikut penelitian itu pasti akan mendapatkan keberkahan untuk kamu sendiri. Sing jenenge kita nanti mencari ilmu, wes pasti akan dimudahkan oleh Allah. Yakin itu, ya. Oke, nomor 3, sekarang nomor 4. Siapa? Suci. Oke, ini menarik. Sekolah Ikatan Dinas. Sekolah Ikatan Dinas.
Sekolah Ikatan Dinas adalah perguruan tinggi kedinasan (PTK) yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikannya, yaitu PKN STAN, 2 STIN, 3 AKMIL, 4 IPDN, 5 STMKG, 6 STIS, 7 PTDI, 8 STIP, 9 Politeknik Penerbangan. Oke. Nah, kedinasan ini berarti ketika keluar apa? Langsung mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. Dan sekolahnya ini pun gratis sampai kalian lulus. Bahkan ada yang berasrama. Kalaupun tidak berasrama itu sekolahnya sudah gratis. Kamu tinggal mencari tempat tinggal saja yang mendekati sekolah tersebut. Ya, dari segi perekonomian nanti ada di PKN STAN, ini Politeknik Keuangan Negara, ada D3, ada D1, ya itu. Semua kampusnya sekarang sudah di Jakarta semuanya. Kalau zaman saya kuliah dulu itu disebar seluruh Indonesia, ada berapa titik, sekarang satu tempat. Ya, STIN, kamu yang suka main detektif-detektifan, ya, intelijen negara, ini bisa di sini, ya. Terus AKMIL ya, Angkatan Darat dari Perwira ini ya. Terus IPDN, sing cita-citamu nanti jadi Pak Camat ya, jadi apa di sektor-sektor pemerintahan mulai dari kecamatan sampai nanti bahkan tingkat provinsi, ini bisa masuk di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Terus apa kamu yang suka ramalan cuaca, kebumian, atau BM atau apa angin mengukur curah hujan, itu bisa di STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kising seneng kamu apa di alam-alam ini ya, perakiraan cuaca seperti ini ya. Selanjutnya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, matematika, kayak ya. Kamu yang suka matematika mau ke sini, nggak apa-apa. Ini nanti bekerjanya di mana, Bu? BPS, ya paling nggak nanti di kabupaten. PTDI, ya, STIP dan Politeknik Penerbangan sebagainya. Semuanya ini nanti bekerja di instansi pemerintah. Istilahnya kamu nanti langsung jadi ASN, ya, aparatur sipil negara. Jadi ini apa? Pekerjaan idaman. Tapi kalau menurut saya itu pekerjaan idaman atau enggak itu tergantung kita yang melakukan ya. Kalau kelihatannya pekerjaannya bagus tetapi kalian tidak nyaman di situ, itu juga tidak akan membawa kebahagiaan ya. Pekerjaan itu akan menemani kita sampai kapanpun ya. Jadi sebisa mungkin nanti kerjakan apa yang kita cintai, apa yang kita sukai ya. Tentunya yang akan apa? Membawa keberkahan untuk diri kita. Ya, paham ya? Ini nanti harus dicoba loh ya. Selain kamu apa? PTN itu kan, jadi kamu jangan hanya fokus di perguruan tinggi negeri loh ya, atau perguruan tinggi swasta saja, tetapi kamu harus mencoba sekolah ini. Sopo ngerti cek engko dadi rezekimu. Ya, gitu. Sopo ngerti mben di antara kalian kalau enek sing ke BPDN dadi camat kaya raro. Ya, gitu. Amin. Ya, sopo sing ngerti ya. Jadi semuanya peluang di depan kalian jajali kabeh. Ya, ini gratis semua kok ya, gitu. Maka dari itu saya selalu bilang apa? Belajar. Jangan jemu, jangan jenuh untuk belajar. Wes to saat suwene kamu belajar itu berapa tahun toh, tapi nanti kamu akan memetik hasilnya sampai bahkan anak cucu kamu ya. Oke? Oke, sekarang nomor 5. Siapa? Mas, Liz. Hal apa yang bisa dilakukan setelah lulus SMA? Hal yang dilakukan setelah SMA apa aja itu? 1. Ikut kursus yang bersertifikat. 2. Kuliah. 3. Bekerja. 4. Menikah. Apa saja yang pertama? Ikut kursus yang bersertifikat. Oke, kalau kemarin Mas Esa bercerita ikut kursus yang bersertifikat, Mas Esa mau ambil kursus di Aero ya, itu yang enggak apa-apa, itu bersertifikat juga, itu nanti membuktikan bahwa kamu memang layak untuk berprofesi di bidang tersebut. Akhirnya dari
sertifikat itu nanti bisa digunakan untuk melamar pekerjaan ya. Terus apa meneh kira-kira sing bersertifikat selain dari penerbangan ada perhotelan juga ya, biasanya ada pelayaran juga ya. Untuk apa? Kira-kira sudah memenuhi syarat standar apa belum, seperti itu ya. Jadi profesional seperti itu. Nah, apakah yang harus bersertifikat Bu yang bisa bekerja? Enggak ya. Setidaknya nanti kalau di sini berarti kamu mencari pekerjaan. Tetapi kalau yang tidak bersertifikat di sekitar sini saja, contoh kursus jahit ya, karena kamu tidak diperbolehkan kerja adoh karo wong tuamu, akhirnya apa, buka jahit sendiri. Atau kursus memasak, membuat kue ya di rumah, bikin pesanan-pesanan tetangga, mulai dari situ. Nah, semuanya itu dimulai dari hal yang paling kecil. Jangan kamu bermulu-mulu harus besar atau apa. Enggak, jangan kamu menyamakan dengan apa semua yang ada di sosial media. Sosial media itu sudah beberapa kali edit. Paham maksudnya? Yang ditampakkan pasti selalu yang luar biasa. Tapi di balik itu prosesnya juga mulai dari yang terkecil ya. Jadi jangan semuanya itu mau serba instan, tidak ada yang instan ya. Paham ya? Oke, jadi kalau selama ini kalian menganggap apa, petani mbiyen lah kudu duwe sawah, kudu duwe apa, sekarang enggak ya, eranya milenial, digital ya. Kamu enggak punya lahan pun bisa bertani. Bener enggak? Ya. Kalau saya kemarin tertarik itu melihat apa, ada petani muda usianya baru berapa, 24 tahun, tapi omsetnya sudah sampai ratusan juta. Gimana? Dia ikut kelompok kayak UMKM. Pertama dia bekerja, terus uangnya dikumpulkan, dia bikin satu rumah hidroponik. Terus dia masukkan apa, proposal kepada pemerintah, dia buat komunitas warganya, dia dapat bantuan 9 rumah hidroponik lagi. Itu apa yang ditanam melon, dan melonnya itu melon super semua yang dimasukkan ke supermarket, dan akhirnya apa, bisa membuka lapangan untuk sekitarnya, bahkan dirinya sendiri. 24 tahun loh, omsetnya itu bulanan sudah sampai puluhan juta ya. Jadi jangan menganggap miring semua, alah petani dulu apa capek dek sawah nyangkul lah. Sekarang itu petani itu banyak yang enggak bercangkul ya. Banyak yang apa, berdasi karena apa, dengan ide-ide kreatifnya, bahkan sampai apa, memberikan kuliah ke umum lulusannya yo enggak sarjana, bahkan ada yang SMA, SMP ya, tetapi mampu apa, dari peternakan, pertaniannya yang luar biasa. Kok peternakan biar sapi reget kabeh apa, sekarang itu kamu harus bisa berinovasi. Bu, dari mana dulu? Yo pasti berawal dari yang kecil dulu ya. Terus nanti kamu harus pandai membaca peluang, ciptakan relasi ya. Jadi jangan beranggapan petani kok nyangkul, ke sekarang eranya digital semua. Piye masarnone biyen bingung bende, tahu bende. Yo ngomong neng ngomong sekarang cukup cekret ready. Ya kan? Ya. Tanpa harus lelah-lelah, kadang pembeli juga datang sendiri. Terkadang kalau kita longgar, kita yang mengantarkan. Jadi semuanya itu bagaimana tangan, kaki, kepala, mata, hidung, mulut kita mau bergerak. Ya, gitu. Kita pasti akan mendapatkan peluang. Beda lagi nek kamu mau rebahan hanya jadi penonton, say hi, kamu nanti akan ditinggal ya. Maksudnya ya itu. Oke. Ada kuliah, ada bekerja, ada yang keempat menikah skip dulu ya. Kamu jangan beranggapan bahwa nanti saya dianggap kalau setelah kuliah nanti saya bekerja, saya mau kuliah lagi, nanti saya dianggap perawan. Pak, iku era zaman beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sekarang berbeda ya. Kalau kamu nanti mau pilih jadi wanita karir, kuliah, setelah kuliah bekerja beberapa tahun pun tanpa memikirkan menikah dulu pun bukan masalah ya. Karena sekarang eranya memang seperti itu ya. Yang penting kamu tidak merepotkan dan mengganggu orang lain. Itu camkan dan tidak melanggar norma masyarakat. Itu yang dipegang ya. Kalau tidak melanggar norma berarti pasti tidak akan melanggar nilai-nilai agama, dan itu
tidak masalah gitu ya. Yang penting satu, kemapanan baik dari intelektualmu, ekonomimu, psikologismu itu kamu miliki sendiri. Itu yang penting ya. Apalagi sekarang kalau kamu memperhatikan tetangga terus ya kamu tidak akan ada maju-majunya ya. Nah, sampai sini ya. Sekolah terus sampai jadi opo? Biasanya kan ngono ya. Nah, oke. Jadi sekolah terus sampai jadi opo? Jangan putus asa dengan kata-kata seperti itu. Nah, sekarang Pak, nomor 6 akan saya tanya saja. Sekarang apa yang akan kamu lakukan setelah SMA? Kuliah. Fix ya. Kuliah loh ya. Jadi bagaimanapun caranya nanti kalian harus bisa ke perguruan tinggi. Entah itu baik di swasta, baik itu di negeri, tergantung rezeki kalian masing-masing ya. Harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi daripada ini ya. Semangat loh ya. Oke. Sampai sini berarti sudah paham ya nanti kira-kira kiat-kiat apa saja yang bisa kalian lakukan setelah SMA ya. Nah, sekarang coba simpulkan apa yang kita bahas hari ini. Jadi setelah SMA kita bisa melakukan apa? Bisa bekerja, kuliah, kursus ya, atau menikah. Tapi kita jangan menikah ya. Terus apa lagi? Jalur-jalur masuk kuliah sudah paham ya? Sudah. Apa tadi? Ada prestasi, tes mandiri. Terus prosesnya tadi ada bisa mendapatkan beasiswa tadi bisa ya? Bisa. Paham alurnya semuanya ya? Oke. Nah, jadi apa saja inti kegiatan kita hari ini adalah kita dapat melakukan berbagai kegiatan ketika lulus SMA. Yang jelas satu, kita bisa melanjutkan kuliah atau memilih bekerja atau ikut kursus sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Nah, untuk memilih jurusan yang ada di PTN pun kalian juga harus jeli terhadap kemampuan diri kalian sendiri dan tentu juga dari dukungan kedua orang tua. Karena nanti biar bagaimanapun dukungan secara finansial juga dari orang tua ya. Nah, jadi kalian juga harus manut apa yang diberikan oleh orang tua. Sampai sini minggu depan atau kapan kita lanjutkan lagi dengan topik yang berbeda ya, atau kalian ingin membahas apa, monggo nanti bisa konsultasikan ke kami ya. Oke. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Budi mau membagikan LKPD, nanti bisa dikumpulkan pas pulang sekolah saja ya. Ini kan kemarin ya. Nah, bagian dulu Mbak ya. Sebelum itu semuanya, mari kita tutup dan akhiri kegiatan hari ini dulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan kita, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Dulu sangat. Iya.